Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Sore ini saya merapat ke aktivis pergerakan senior Taufik Bahaudin. Kita biasa sebut Bang TB, sesepuh UI Watch. Sesepuh ya? Nah, ini nggak sopan. Sesepuh tuh kayaknya gimana gitu. Gitu masih muda, baru 34 ya Bang? Berapa Bang? 27. Oh, baru 72, masih muda lah ya. 27. Bang TB ini kalau kita tonton videonya di banyak channel, di tempat saya, di teman-teman YouTuber pejuang ini ada Salwa Media, ada si channel, ada apa lagi nih? Ada Bang di channel saya, itu spesialis ngomong PKI gaya baru. Yes. Orang bilang kesel juga nih Bang TB ngapain sih PKI gaya baru. Oke, nanti sebelum Abang jelasin kenapa eager soal itu terus, nah kita masuk ke yang terbaru Bang. Kemarin beberapa hari lalu Jokowi secara sangat mengejutkan, menurut saya mengejutkan, karena dia di tengah kebiasaan bohongnya kembali melakukan kebohongan yang menurut saya sangat luar biasa. Kalau Abang setuju, mungkin disebut ini puncak kebohongan Jokowi. Ketika dia mengatakan bahwa IKN itu bukan proyek presiden. IKN itu adalah atas restu seluruh rakyat melalui perwakilan di DPR. Saya gondok banget. Mencari pembenaran. Rakyat yang mana gitu kan? Karena ada senior, Abang gimana soal ini Bang? Kalau saya sih pendek, nggak kaget dan tidak heran. Tapi untuk pembelajaran kita semua, bahwa dia orang yang memang sudah bawaannya, mindsetnya, akhlaknya penipu alias membohong. Iya. Udah apa lagi? DNA-nya gitu ya? Ya udah bawa DNA dan pembohong. Jadi dia tidak merasa kalau berbohong itu salah dan atau memalukan. Dan dia lupa kalau dia berbohong itu dianggap orang itu gobloknya kayak dia. Kayak dia. Wah, seluruh rakyat nih sambil guyonan, kalau surat minus kita lah. Plus minus yang lain, nanti rakyatnya cuma rakyat dia itu pendukung. Boleh nggak disebut rakyat yang 58%? Enggak juga ya? Kebanyakan 1%-nya kagak ada, kecuali pendukung dia yang otaknya didengkul itu. Atau yang terima bayaran. Rakyat yang mana? Masa pendukung IKN rakyat? Bener-bener Bang TB ngomongnya nggak pakai tenda ngaling-ngaling. Beginilah hukumnya. Kalau kita goblok, jangan anggap orang lain gobloknya kayak kita gitu. Gue selalu bilang ngeri. Di UI pakai jaket kuning sama teman-teman itu rada capek juga kita belajar. Jadi hargainlah, kita nggak goblok kayak Anda yang nggak jelas sekolahnya, nggak jelas ijazahnya, nggak jelas SMA-nya. Anda jangan nyamain. Bang, Abang kan udah lama lulus nih, nggak tahu berapa, udah lama banget. Iya. Itu bisa nggak sih kalau orang punya IPK di bawah 2 bisa lulus? Ya, kalau Jokowi bilang sekarang dengan aku bisa kalau sama dulu mah enggak. Dia bilang gini soalnya Bang. Dari mana? Dia bilang gini bahwa jadi pemimpin tidak harus pintar. IPK saya di bawah 2. Nah, pertanyaannya kok bisa lulus gitu loh? Ya kan cuma PKI bisa kalau dia berbohong. Kedua, kenapa bisa dia berbohong di DPR? Karena PKI kayak baru. PKI baru kan begitu. Kenapa? Untung saya bukan UGM Bang. Ya. Bukan UGM. Kalau UGM saya marah. Berarti kan menghina alma mater saya. Masa UGM, Universitas Gajah Mada yang terkenal itu, yang bergengsi itu, bisa meluluskan mahasiswanya yang IPK di bawah 2. Oke, ini bercanda aja. Sekarang tapi enggak serius ini. Kenapa UGM begitu? Dikendalikan oleh yang mantan rektornya. Mantan rektor itu. Nah, itu dikendalikan. Itu kalau kata saya Didu, si Pratikno itu, mantan rektor itu adalah kapal selam senyap. Kapal selam itu udah senyap, ini senyap lagi. Karena apa? Ternyata temuan investigasi majalah Tempo, dia yang gerilya dengan kesenyapan luar biasa. Dan menjinakkan universitasnya kasih proyek, tahu dikasih proyek, bantuan hibah itu lu nggak nurut, gua kasih banyak. Mungkin dah hibah jatuh ke perorangan, jadi kalau nggak nurut gua bongkar. Istilahnya ada pengendalian kasus. Oke. Balik ke soal kebohongan tadi ya. Saya katakan ketika dia mengatakan bahwa IKN bukan proyek presiden, tapi atas restu rakyat seluruh Indonesia, ini kebohongan luar biasa. Luar biasa ditambahin dan berkuasa penuh. Dan berkuasa penuh. Besar luar biasa berkuasa penuh. Bang, coba menurut analisis Abang, ada orang bilang ini bentuk cuci tangan Jokowi ketika dia menyadari bahwa IKN ini memang sesuatu yang muskil, yang nggak bisa direalisasikan. Mulai dia ketika ngomong, ketika dia mau pindah kantor di IKN Juli, mundur.
Ya kan? Ketika tidak semudah itu memindahkan ASN ke sana, nanti kalau sakit rumah sakitnya bagaimana dan sebagainya. Dan yang terakhir dengan sangat memalukannya, nggak tahu malu maksud saya. Iya betul. Iya betul. Mengatakan bahwa pindah IKN itu tidak sesederhana pindah rumah. Baru ngomong sekarang. Maksud saya gitu. Kan jauh-jauh hari kita udah bilang. Persis. Ainun Najib MH itu bahkan mengatakan bahwa pindah ibu kota itu nggak kayak pindah kos-kosan. Nah, saya membacanya dia mulai menyadari bahwa proyek ini proyek yang ngaco, sehingga dia tidak ingin disalahkan dengan mengatakan bukan proyek presiden. Tapi, nah, gimana Bang lihatnya Bang? Iya sama. Saya nggak tahu. Tolong dicek lagi video podcast saya yang mana yang mengatakan bahwa memindahkan ibu kota ke IKN itu adalah omong kosong, adalah tindakan perbuatan yang orang nggak ngerti, yang nggak ngerti bahwa kalau mau apapun bikin rencana ini sama sekali nggak ada planning. Jelas. Kalau Jokowi baru sadarnya sekarang, waduh, otaknya ya cuman kelasnya begitu. Emang mindahin ibu kota dipikir kayak mindahin ngangkat meja ke sono. Itu emang otaknya cuma segitu. Tapi masalahnya, masa kita mau diemin yang beginian jalan terus Bang? Ya itu namanya kudeta konstitusional, DPR dikendalikan. Lewat mana kasus-kasus? Sekarang tolong tanya Ketua DPR, Erlangga Hartarto yang dari Golkar itu kenapa jinak disuruh ini? Kan ada kasus yang dikendalikan. Cara itu pemerasan. Lo nggak nurut, gue buka kasus lo. Kalau non kabarnya rumor, silakan KPK jawab. KPK pun dikendalikan. Saya nggak tahu lah, saya nggak komentar. Tapi yang jelas apa yang diomong Jokowi kita sih ketawa geli. Itu yang saya bilang, kalau lu sekolah lu kagak jelas, ijazah lu kagak jelas, ngomong lu pun kayak begitu. Kita dari minimal kita udah ketawa jauh-jauh hari. Kalau bahasa Jermannya udah kan kita lagi ngekek. Udah ngekek. Lu goblok, lu kok diatur bener. Nah, gitu sekarang gini deh, oke, kita nggak nyanyi panjang lebar. Maksud saya gini loh, ini orang punya dosa besar, ya. Kalau kata siapa namanya Ahmad Wasinuddin, kalau berkas dokumen kejahatan, kezaliman Jokowi kepada rakyat Indonesia itu ditumpuk sampai ke bulan, Bang. Iya. Saking banyaknya. Ya, kata Ahmad Wasinuddin ini brengsek juga tuh mengacara. Ya. Nah, maksud saya udah kejahatan gitu besar, dia seolah cuci tangan gitu, bukan gue loh, tapi rakyat loh gitu loh. Nah, ini kita mesti gimana nih orang seperti ini? Kalau saya bilang, ya namanya usaha dia pikir dia bisa cuci tangan begitu. Lihat muka lu aja gak tau lu tukang tepu, ya kan? Jadi kalau dia nepu lagi ya silakan. Cuman tolong ingatkan, nitiplah kalau tidak mau yang namanya Jokowi sebagai presiden itu Pak Jokowi, paling tidak kami dari UI lewat UIWOT dan program itu bukan orang yang goblok, masih banyak yang seperti kami 99% yang Anda nggak bisa tipu. Yang Anda bisa tipu itu mereka-mereka yang punya kepentingan, bisa manfaat selama Anda menjabat, dan mereka bisa dapat sesuatu sebagai imbalannya sama pendukung Anda yang nggak ngerti lah. Jadi Pak Jokowi siap-siap aja upaya Anda supaya tidak diadili memasukkan Gibran sebagai cawapres. Emang bisa, tunggu aja nanti. Anda turun. Tunggu nanti itu setelah tanggal 20 ya? Iya, Anda turun atau diturunkan. Anda harus tanggung jawab. Dan saya bilang, mari kita bikin sejarah bahwa jadikan dia presiden hebat, dalam arti dia mantan presiden satu-satunya di Republik ini yang dikerangkeng. Kita kerangkeng. Ini kalau kita baca sejarah, salah satu ciri utama PKI itu adalah berbohong, memutarbalikkan fakta, memfitnah, dan sebagainya. Dan nggak malu bohong kan? Nah, dari ciri-ciri utama itu ada nggak yang melekat di presiden kita ini? 100%, kalau boleh lebih boleh. Semuanya di situ. Semua dimasuk sama dia ya. Jadi saya bilang badai PKI baru jelas itu yang kelihatan ya. Anda nggak sepakat boleh, tapi tolong bantah. Ngapain dia keluarin Kepres 28 Februari 2024 yang mengatakan di dalam G1365 PKI cuma korban itu apa? Keluar Kepres, Impres, susul. Itu udah nggak bisa meles lagi. Tapi dari ciri yang lain udah jelas. Dan itu prestasi dia dong. Hanya dalam tempo 8 tahun dia bisa mengubah PKI yang penjahat menjadi korban. Iya. Dan
dan tentara khususnya angkatan darat beserta umat Islam dan jadi penjahatnya. Tapi cuma kepres bisa dicabut. Ya tapi tapi kan dia ada keberanian seperti itu, ini luar biasa bang. Karena nggak ada pilihan. Soeharto berkuasa 32 tahun. Di awal kuasa sampai akhir-akhirnya orang masih mengatakan Soeharto dalam PKI. Tapi tidak pernah mengeluarkan kepres seperti itu. Kan logikanya kalau Soeharto dalam PKI 32 tahun udah jadi PKI dong, Indonesia dong. Namanya kan kalau logikanya Jokowi apa gitu lah. Berarti Jokowi lebih hebat dari Soeharto dong. Bohongnya. Kalau bohong saya dia banding. Dia paling bohong Republik ini. Dan yang menarik, bohong gobloknya ini dia pikir orang nggak ngerti, itu aja. Saya mau ketawa aja, liatin aja, lucu jadinya. Nah kenapa lucu? DPR-nya diam aja ini karena yang namanya kudeta konstitusional dan itu dipakai DPR aja setuju. Pak Jokowi, kalau Anda goblok jangan anggap orang lain gobloknya kayak Anda. Itu ya saran saya. Pak, saya mau bilang maaf. Masuk what next-nya Bang. What next-nya kan Bisa gini. Ini kan Jokowi ini terlalu berlebihan ya kejahatannya dan sebagainya, kebohongannya. Itu tadi kan ini harus sampai ke bulan. Jadi menurut saya harus jadi pelajaran buat yang bersangkutan dan juga buat para penguasa berikutnya. Buat bangsa ini. Terutama penguasanya. Bikin malu. Penguasanya terutama. Jadi pelajaran bahwa kalau kalian menyalahgunakan kekuasaan, maka kalian menerima konsekuensinya. Mohon maaf dengan segala hormat, kita nggak ngomong akhirat. Buat dia percuma. Buat dia percuma ya. Tapi kita ngomongin soal dunia, bagaimana pertanggungjawabanmu harus kalian itu. Nah, orang mengatakan bahwa setelah tanggal 20, karena ketika dia berkuasa, apapun proses hukum yang kita jalankan pasti mentok. Nabrak tembok, pasti. Tapi begitu tanggal 20, maka kita bisa berharap. Nah, sekarang kira-kira menurut Bang TB, apa yang harus dilakukan oleh Prabowo sebagai presiden berikutnya? Jangan sampai, kalau saya punya harapan gitu, jangan sampai dia menghalang-halangi rakyat mengadili Jokowi. Menurut Bang TB gimana? Ya, memang harus. Jadi kalau saya kenal Prabowo mestinya Gibran dilempar keluar. Cukup punya alasan dengan Fufafa itu menghina dia ya, kalau macamnya. Satu ya. Dan yang kedua, pembelajaran buat bangsa ini, Anda bayangin 5-10 tahun lagi dalam buku sejarah anak-anak SD sekarang akan membaca rangka lucunya senior bangsa saya ini bisa menerima membiarkan Jokowi presiden yang bodoh, bohong, dibodohin, semuanya ngediam. Ini dibaca buat sejarah, para ketawa ini lucu. Nah ini pembelajaran, saya mengatakan ini pembelajaran, kaum dibilang juga azab barangkali, peringatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lo diam aja kalau orang yang goblok seperti ini. Sehingga saya kembali mengatakan inilah cara PKI gaya baru bermain. Saya ditanya apa sih mau ngomong? Nah ya karena mental level 3 kualitas berpikirnya. Level 3 apa? Dari yang saya bilang dari 8 level itu. Kalau nggak nongol barangnya dibilang nggak ada. Kalau kata Alvin Tanjung, mana? Orang bilang mana PKI-nya, ntar kalau golok nempel di leher baru baca ada PKI. Itu level 3 berpikirnya. Ilmunya ada. Ilmu apa? Bang, sebagai penutup Bang, ini kita udah lumayan ya. Sebagai penutup, kira-kira ya langkah apa yang bisa kita lakukan? Kita semuanya sebelum berharap bahwa dia bisa kita seret sebelum 20 Oktober. Tapi katakanlah dia tidak bisa melindungi kekuasaan. Langkah apa yang konkret yang kita bisa lakukan? Misalnya Partai Negoronya Faisal Assegaf akan melaporkan Jokowi ke polsek-polsek. Nah gitu ya. Kemarin tempo hari rekaman lama sebetulnya acaranya Ida waktu itu di MTA waktu Halal Bihalal, Gatot Nurmantio mengatakan begitu juga, laporkan. Nah ini gimana nih Bang? Kan begini. Setelah lengser. Oke, yang dilakukan Jokowi sekarang apa? Polisi dikendalikan, lembaga-lembaga hukum dikendalikan, sehingga nggak bisa diproses karena itu dibenahin dulu. Jadi polisi kalau sudah dikendalikan oknum-oknumnya seperti ini, mau lapor sama siapa? Itu kan, justru itu kalau Jokowi lengser, polisi dibenahin, lepaskan dari kendali PKI gaya baru, oknum-oknumnya karena yang baik banyak, teman saya banyak di polisi, yang baik-baik dibikin nggak berbunyi, maka proses hukum akan berjalan. Membersihkan polisi, Polri maksud saya, itu kan nggak bisa kita orang-orang pinggir jalan begini, itu penguasa.
Artinya, saya boleh nggak membacanya bahwa Bang TB mengirimkan pesan pada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih berikutnya untuk membenahi polisi dan aparat penegak hukum yang lainnya? Harusnya iyalah. Prabowo tuh otaknya bukannya otaknya Jokowi, udah nggak kelas lah. Dia bisa sebentar benahin. Prabowo tahu betul, saya tahu lah. Jadi kita nunggu kabar aja lagi, akan dibenahin dia. Apalagi Prabowo nggak ada kasus korupsi, nggak ada. Nah, saudara sekalian, saya kira ini sebetulnya dari obrolan kita sekitar 14-15 menit ini yang paling daging ini. Saya menduga Bang TB begitu optimis Prabowo akan membenahi polisi kita dan sistem hukum kita, seolah-olah dia Bang TB mendengar langsung dari Prabowo. Bocoran ini ceritanya atau dari orang dekatnya Prabowo gitu. Tapi apapun itulah, anggap aja itu harapan kita semua ya. Dan sejauh yang saya kenal, dia itu punya karakter yang kayak gitu. Mudah-mudahan dia nggak dibayar gitu. Kita lihat nanti. Mudah-mudahan. Oke, saudara sekalian, obrolan kita selesai, dan buat teman-teman ya, bantu sebarkan video ini supaya lebih banyak yang mendengar, menonton, agar naik levelnya, jangan level 3 ya. Dan buat yang belum subscribe, jadi subscriber lah, masing-masing channel kita bisa menjangkau lebih banyak, begitu ya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah, kemenangan sudah sangat dekat, sampaikan kabar gembira bagi orang beriman. Saya Dimulyadi untuk FNN, penulis lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Justis ya. Siap.